Lagi Pak, lanjut. Oke. Jelasin ulang Pak. Oke, saya ulang ya. Ya. Untuk pengisian profil perusahaan, perizinan, kontrak kerjasama, sama pengangkutan, ngisi datanya cukup sekali. Ya. Terus untuk selanjutnya hanya edit aja sih Pak, kalau misalnya izinnya sudah expired, atau misalnya MOU-nya sudah expired seperti itu. Atau misalnya nanti kan perizinan diisi dengan data izin TPS. Nah, ini kan 5-5-nya bisa isi data, yang udah punya izin TPS isi dengan data real, yang belum punya diisi tanda strip aja nanti pengisian datanya. Nanti tinggal diedit pas sudah keluar izin yang aslinya gitu Pak. Itu. Ini belum bisa diklik perizinan kalau belum informasi umum belum diisi ya? Iya, dari awal sampai ke bawah ngurut Pak. Oh ngurut ya. Nah, Tapi sampainya nanti di pengangkutan. Iya, pengangkutan. Oke, baik. Itu hanya sekali pengisian data. Nah, nanti rutinitasnya Bapak di data 5B3. Data 5B3 itu logbook limbah masuk, limbah keluar. Masuk. Ini saya klik dulu ya, masuk. Nggak bisa, harus ngisi dulu ya. Memang nggak bisa Pak, nanti bertahap. Jadi Oke. penjelasan di awal di situ, yang rutinitas Bapak di data 5B3. Masuk itu artinya limbah masuk di TPS Bapak, keluar itu artinya pada saat pengangkutan. Oke. Sebelum pengisian data ada yang mau ditanyain Pak? Aman-aman. Oke, lanjut ya Pak ya, di profil perusahaan. Ya. Halo? Oke, bisa. Syarif? Bisa. Ya. Bapak lanjut. Sini ya. Ya. Kalau kayak penjualan masuknya di mana? Bapak masuk ke prasarana Pak. Prasarana? Iya. Oke, terus? Jenis industrinya ada yang mendekati nggak Pak? Ada bengkel atau penjualan gitu? Pelan-pelan aja Pak, coba. Setahu saya ada di situ. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Pelabuhan, bandara, perbelanjaan, terminal, pegudangan. Nggak ada Pak. Sebentar, saya sambil buka di saya juga ya Pak ya. Manufacture. Bengkel ya? Manufacture kali Pak, bengkel. Manufaktur ada, bengkel. Bengkel, ada. Sorry Pak, saya yang salah. Ya, diklik bengkel. Oke, Badan Hukum PT. Iya. Non-proper. Ya. Non-proper berarti dari DLH kan Pak? Proper itu penilaian kinerja pengolahan limbah B3 Pak. Dari yang kementerian. Belum. Nah. Kami belum proper semua. Pemantau ini penilaian kinerja? Bapak ada pemantauan langsung dari pihak kementerian nggak ke Bapak? Kalau nggak ada, tidak langsung aja. Tidak langsung. Ada bisa scroll ke bawah Pak, itu masih bisa mentok ke bawah. Ada PMA bawahnya. Ini nggak perlu diisi karena bintang ya. Bapak posisi PMA apa PMDN? Bentar, aku buka wajib lapor dulu. Ini takutnya salah nih Pak. Oke. Sorry. Aku buka dulu. Lapor ketenaga kerjaan nih. Cabangku banyak banget nih Pak. Oke. Takut salah. Status kepemilikan persela permodalan swasta nasional masuknya kemana ya? Swasta nasional. Bukan asing kan ya? Swasta nasional. PMA itu apa ya? PMA itu punya asing Pak. Pemodalnya asing. Kalau PMDN pemodalnya dalam negeri. Dalam negeri ya. Dan nama lokasi samain yang di atas Pak. PT Astra namanya. Ini tulisannya nasionalnya salah Pak, nggak apa-apa ya? Harusnya pakai T ya Pak ya? Iya. Itu pas daftar online saya yang daftar online Pak, kan tempo hari kan saya yang bantu. Ya, itu ngikutin yang punya aku aja di sini gimana? Nggak apa-apa.
Karena itu yang warna merah tuh pihak kementerian Lagi. ngaktifin sesuai yang didaftar online kan Pak. Saya minta maaf ke Bapak kalau ada kesalahan Oke. spelling penulisan Nah, katanya. aku asalkan ini aja. Eh, Kan ke belakangnya mungkin bisa dirubah lagi. oh. Kalau ada perubahan data ke kementerian ya Pak ya. Ya, Hmm. yang setelah ini nomor 57. Sulawesi Selatan. Faxnya berapa ya? Lupa faxnya. Kalau lupa tanda strip aja Pak. Oke. Nah, Yang ini gimana? itu dikosongin dulu juga nggak apa-apa bisa Pak menyusun. Oke. Nah penanggung jawab harus diisi Pak. Penanggung jawab ini Penanggung jawab satu kalau perusahaan biasanya direktur, kalau di sana pakai kepala cabang aja Pak. kalau di sini kan di site sini kan kantor wilayah plus cabang saya di bawah. Penanggung jawab satu saya aja kali ya. Boleh. Karena kan sini Penanggung jawab duanya nanti adminnya Pak, kan adminnya kan beda-beda ya temporary daftar online itu. ya. Nah, jadi ada 2 penanggung jawab. 2, 7, 9. Cari teleponnya dulu. Oke. Sekarang di BCI Pak ya? Di kantor? Di kantor Plan Cikande Pak, di Serang Banten. Gimana Pak? Di Serang Banten. Kalau saya kan home base-nya di Serang Banten Pak, di Plan. Oh, di plan ya. Di kantor Plan Pak. Oke, udah Pak. Sudah? Ini disimpan ya? Iya, klik simpan. Oke. Oh. Terus ke bawah. Oke, perizinan. Oke. Perizinan Bapak pilih penyimpanan. Ini ya? Ya. Masih berlaku. Hmm. Walaupun dia expired, saran dari saya tetap klik masih berlaku aja Pak. Nanti tinggal diedit. Ini berarti kota ya? Kota. Itu nomor izin TPS-nya Pak. Nanti kalau Bapak input data yang belum punya izin TPS bisa diisi dengan tanda strip aja Pak. Strip ya? Iya. Oke. Nomornya yang ini ya? Nomornya yang itu ya Pak? Nggak ke-share ke saya sih Pak, nggak kelihatan. Yang ini, yang ini. Kelihatan nggak Pak? Enggak, di saya nggak kelihatan Pak. Kosong titik. Nomor ini kan, nomor izin kan? Ya, itu nomor izin Pak. 90. Oke, ini udah. Tanggal terbitnya itu 11 Oktober. Ini enggak. Biasanya di tempat tanda tangan PTSP atau DLH-nya ada Pak.
tanggalnya di situ atau di depannya. Masa berlaku izin, nulisnya apa Pak? 5 tahun Pak. Klik bulannya, ganti tahun, terus ketik angka 5. Ya, itu lampirkan. Kalau misalkan tidak ada, belum ada, gitu apa? Gimana Pak? Kalau misalkan belum ada. Belum ada apa Misalkan Pak? di sini kan belum ada nih. Mana sih? Ini. Nanti kan choose filenya berarti nggak ada ya? Kosong. Kosong ya? Iya. Oke. Berarti buat yang belum izin TPS-nya belum ada, nomor suratnya atau nomor izin TPS-nya dikasih tanda strip, lampirkan dokumennya, menyusul aja Pak. Oke. Terus jenis limbahnya? Di izin TPS kan biasa ada tuh Pak jenis limbahnya. Waduh. Biasanya ada di situ Pak. Biar cepat dimasukin kode limbahnya aja Pak, atau diketik nama limbahnya. Misalnya oli, Bapak ketik oli gitu. Itu ada ribuan nomor Pak. Ini aja kali ya? Iya benar-benar. Terus kemasan bekas. Iya ini ya, kemasan bekas B3 ya. Terus Majun ada? Majun ada. Oke. Biasanya kalau bengkel hanya itu aja sih Pak. Sama biasanya suka ada filter biasanya ya. Filter enggak sih, kita balikin ke konsumen. Oh gitu. Kebijakan kantor balikin ke konsumen. Beda-beda ya kebijakan masing-masing. Karena kan supaya mengurangi pengeluaran. Paham. Kayak aku kayak gini Pak, ngasihnya Excelku muncul nggak? Nggak, di saya nggak muncul Pak. Nggak muncul ya? Nggak. Oh. Kayaknya di Bapak share-nya hanya di Zoom-nya, makanya nggak muncul di saya. Baterai maksudnya di mana? Bapak ketik aja baterai. A102D dia. Enggak ada sih. Baterai bekas, baterai tidak memiliki. Ini ya? Bukan Pak. Diklik tanda silangnya aja. Hah? Iya, klik silang. A102D Pak. 102 D. Delta. Oh ini Akin. Ya kan? Ya. Takutnya kan tiba-tiba akiku ada gitu kan. Maksudnya kan gitu Pak ya. Kalau nggak ada kan nggak ada masalah. Nggak jadi masalah. Botol oli kan masuk di kemasan, terus part bekas kan masuk di kemasan. Oke, itu aja Pak. Lampu juga kita nggak ini sih. Walaupun dinas kadang, Mas lampu nggak, kami jarang ganti 5 tahun sekali. Itu harga lampu TL gila Pak. Iya gila juga. Lanjut ke bawah Pak. Penyimpanan. Jenis penyimpanan itu bangunan. Iya. Kami ada bangunan wajib soalnya. Ya. Ini titiknya antar aja ya. Boleh menyusul. Itu biasanya di izin TPS ada titik koordinat Pak. Ya ada titik koordinat, tapi kan longitude latitude ini menit angkanya harus sesuai. Dulu. Saya dikonversi soalnya saya pakai yang Google aja. Paham. Asal. Tinggal klik simpan. Ini aku simpan. Klik simpan. Oke, simpan. Udah. Sebentar Pak. Pastiin setiap kali klik simpan Bapak klik tabel data untuk ngecek. Di mana Pak? Itu di sampingnya tabel data. Di samping form isian ada tabel data. Mana Pak? Form isian. Itu di atas Pak. Oh ini. Ya. Tabel data. Oh iya benar. Tabel data itu hanya untuk ngecek yang Bapak simpan berhasil ke save atau enggak, itu aja sih Pak. Oke. Cuman kan kadang suka ada kasus
udah ke save tapi nggak masuk. Kalau nggak masuk biasanya di tabel data kosong datanya Pak. Berarti profil perusahaan aku balik dulu ya. Profil Oh, nggak perusahaan ada. nggak ada tabel data, hanya profil perusahaan aja yang nggak ada tabel data. Ini informasi tambahan apa? Rata-rata pada kosong semua sih Pak. Tapi kalau Nggak mau pernah. disampaikan juga nggak apa-apa. Nggak usah deh, Pak. Yang penting mah informasi umumnya aja Pak. Benar, betul sekali. Oke. Lanjut ke Kontrak kontrak kerjasama. kerjasama. Ini isinya apa? BCI. Nah, di sini saya jelasin dulu Pak. Oke. Tadi kan Bapak masukin ada oli, kemasan, baterai, sama satu lagi majun ya Pak? Ya, Majun. Nah, BCI Makassar ini kan izinnya habis per Desember 2019, izin pengumpulannya. Tapi per bulan Maret BCI Makassar punya surat sakti Pak. Ya, yang kemarin. Yang saya sempat share ke Bapak, surat sakti tapi tidak sakti Pak. Oke. Secara legalitas boleh ngumpulin, cuman kebanyakan pihak DLH setempat mempertanyakan. Ini kan bukan izin, ini hanya surat gitu. Akhirnya BC Makassar mengambil kesimpulan nggak mau ngumpulin dulu deh sampai izinnya yang benar-benar keluar Pak. Jadi, berarti gimana? nah jadi perizinan untuk BC Makassar, Bapak ngisinya, kontrak kerjasama dengan BC Makassar belakangan, nunggu izinnya keluar. Jadi kontraknya sama BCI Serang Pak. Berarti BCI Bintang Mas Pak. Bintang Mas. Itu nggak apa-apa ya? Gabung sama. Jadi BCI Makassar tuh hanya sebagai pengangkut aja Pak. Oke, berarti ini Serang. Ya. Nah, saya jelasin sebentar dulu ke Bapak. Nanti Bapak nginput data kontraknya 2 kali BCI Serang. 2 kali. Pertama BCI Serang dengan dasar pengolahannya eksternal dimanfaatkan, tipe pengolahannya untuk limbah oli bekas. Nah, untuk limbah selain oli bekas seperti baterai, kemasan, majun itu nanti eksternal diolah. Paham nggak Pak? Karena kan BC Cikande punya 3 izin Pak. Izin pemanfaatan untuk oli bekas, izin pengolahan dengan insinerator, sama pengumpulan. Nah, seperti itu. Jadi dengan jenis limbah yang ada di Bapak input kontrak kerjasama 2 kali. Berarti ini pertama input. Nah, BCI Serang dulu nih. Oke. Masih berlaku tipe pengolahan yang tadi saya bilang. Ada Eksternal diolah sama dimanfaatkan. Tunggu Pak, ada notifikasi. Bapak klik lingkarannya. Itu izin pengolahan insineratornya. Klik pilih. Oke. Nah, itu otomatis Pak. Itu kan otomatis isi itu yang perizinan perusahaan di bawahnya. Tadi kan kosong. Nah, dia ngeling soalnya datanya Pak. Nah, berarti ke atas dulu Pak, ada yang belum diisi. Jenis limbahnya. A102D untuk baterai. 2D untuk baterai. B110D majun. Sama kemasan. Ini agak tricky ya Pak. Kode limbahnya kalau nggak dimasukin Bapak nggak bisa bikin logbook. Kemasan bekas B3, ya. Oke. Saya WA ke Bapak surat pernyataan tidak dalam masalah lingkungan sama sebentar Pak. Pesan ada deh Pak di saya Pak. Pernah punya Bapak? Coba. Data vendor aku pakai nih. Bentar. Coba. Kalau Bapak masih punya, Bapak tinggal upload aja. Sambil Bapak baca di situ ya. Saya baca di sini. Nanti kalau share screen ribet lagi. Oh, data vendor ku simpan semua Pak. Buat ini. Jadi kalau Bapak lain waktu pindah ke lain hati, hati-hati ngisi data kontrak ya Pak. Baca izin vendor,
kontraknya bukan dengan transporter tapi dengan endpoint ya Pak ya? Dengan pengolah. Oh iya. Pengolah, pengumpul, pemanfaat. Kalau vendor Bapak hanya sebagai transporter, dia nggak punya izin pengumpul, pemanfaat atau pengolah, kontrak kerjasamanya berarti yang diinput tripartitnya Pak. Tripartitnya, betul. Ya, seperti itu. Ini ya, surat pernyataan bebas masalah lingkungan 2020. Iya, itu Pak. Iya. Yang berakhir, yang ditandatangani 6 Januari 2020 ya. Sebenarnya ada banyak versi sih Pak, yang mana aja juga nggak jadi masalah, yang penting judulnya surat pernyataan tidak masalah lingkungan Pak. Surat pernyataan. Iya. Itu doang sih. Iya, cuman itu menyatakan aja. Kami PT Bintang Cahaya Mas yang memiliki pabrik yang berlokasi di Serang, Cikande, tidak memiliki permasalahan apapun terkait lingkungan. Itu ya? Benar. Oke. Nanti kalau suatu saat Bapak dengan vendor lain ataupun ada kontrak dengan BCI Makassar, surat pernyataannya milik BCI Makassar ya Pak? Atau milik vendor lain? Pak? Kalau kayak gimana? Kalau misalnya nih, next time BCI Makassar izin pengumpulannya udah keluar dan BCI Makassar mau ngumpulin nih Pak, jadi nggak direct langsung ke Cikande, Bapak harus bikin data kontrak lagi dengan BCI Makassar. Yang kemarin ya, yang tadi ya? Iya, cara ngisinya sama yang saat ini saya ajarin Bapak. Oke, sekarang tapi ini aman ya, maksudnya nggak ada masalah ya harusnya. Aman Pak. Berarti aku masukin berkasnya surat pernyataan bebas masalah lingkungan. Udah ya? Udah. Itu udah otomatis ngisi. Bapak tinggal ngisi izin instalatornya. Bapak punya filenya nggak? Izin apa Pak? Izin instalator BCI punya nggak? Kalau nggak punya, saya bisa share ulang sih. Izin apa sih namanya Pak? Izin apa? Izin pengolahan limbah B3 menggunakan insenerator. Ada. Yang 2 Juli 2020 ya? Iya, baru Pak, bulan Juli izinnya. Benar, ada. Kemarin waktu di-share di grup, aku download juga buat jaga-jaga. Saya bikin grup tujuannya biar nggak banyak nanya-nanya lagi sih Pak. Jadi makanya aku download semua. Download semua, nanti sekalian aku nyari waktu sama Pak Saiful untuk langsung diarahin. Isinya apa di sini? Itu tinggal lampirkan aja Pak, file izin inseneratornya. Yang di sini? Iya. Ini file insenerator, izin pengolahan dengan insenerator BCI. Iya. Oke ya. Nah itu data kontraknya. Nomor kontrak, tanggal kontrak, masa berlaku. Yang ini ya? Yang di bawah tuh, yang di bawah kontrak Pak. Ini ya? Iya. Mana sih? Itu nomor kontrak. Yang mana Pak? Nomor ada Pak, nomor di bawah tulisan kontrak. Nggak ada Pak. Itu kontrak. Ini. Nomornya. Klik nomor Pak. Nomor ini. Iya. Itu masukin nomor MOU sama BCI Pak. Masukin apa Pak? Nomor MOU sama BCI. Kontrak kerjasama. Oh, nomor kontrak kerjasama dengan BCI. Iya. Oke. Yang bukan. Oke, terbitnya di MOU-nya ada Pak. Ada sebentar ini aku buka.
Ini berlaku efektif tanggal 3 Agustus ya. 3 Agustus artinya. Iya, yang itu Pak. Berlaku 1 tahun. Iya. Terus file. Oke. Simpan. Simpan. Simpan ya. Simpan Pak. Ya, klik simpan Pak. Cek di tabel data dulu Pak untuk mastiin udah kesimpan atau belum. Ini ya. Ya. Ini kalau ku download apa jadinya? Itu Bapak hanya download izinnya aja atau surat pernyataan. Jangan sih Pak, kan udah upload. Oh, ya nggak apa-apa ya. Apa-apa. Terus Lanjut kita lagi ke Pak, isian lagi Pak, satu kali lagi. Untuk eksternal dimanfaatkan untuk limbah oli bekas. Ini apa perusahaannya? Sama Bintang Mas Serang juga Pak. Datanya masih sama yang kayak tadi. Serang atau Makassar? Serang Pak. Masih berlaku. Eksternal dimanfaatkan. Jenis limbahnya? Sebentar Pak, notifikasi izin dulu. Pilihnya yang mana? Iya. Dua-dua? Ini otomatis ngisi data kontrak juga Pak. Tinggal klik pilih aja. Berarti dua-dua? Iya. Oke, terus coba scroll ke bawah. Nggak apa-apa. Oli bekas Pak. Oli bekas. Apa nama anunya Pak, kodenya? B105D. B1 105. Ya. Ini ya? Ya. Lampirkan. Surat pernyataan input lagi? Ya, yang tadi Pak. Sama. Oke. Surat pernyataan bebas masalah lingkungan. Oke. Ini otomatis muncul semua ya? Ya, Bapak tinggal lampirkan aja Pak. Lampirkan file izinnya dulu. Itu nggak apa-apa, MOU dulu. Ini izin apa tadi nih? Izin pemanfaatan oli bekas Pak. Bapak punya filenya nggak? Izin pemanfaatan oli bekas. Izin pemanfaatan LB3 nggak ada Pak? Pemanfaatan? LB3. Bunyinya gimana Pak? Pernyataan telah terpenuhinya pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3 untuk jasa kegiatan pemanfaatan limbah B3 PT Bintang Cahaya Mas Internasional. Nomornya? S1096 Men LHK Setjen PLB3 12 2019. 1096 ya? 1096. Iya, benar, sama. Berarti sama ya? Sama, gitu. Tinggal lempelkan file. Oke, udah. Berarti yang dibawa lagi ya? MOU, iya. Oke, udah. Simpan. Simpan. Sebentar Pak, ini bulannya. Masa berlaku kontrak. Oh, sorry. Diedit lagi artinya? Tabel data, tinggal edit aja. Makanya itu warna kuning expired Pak. Kalau warna kuning dia expired. Ini berarti klik 2 kali? Enggak, klik yang tanda pensil warna hijau sebelah kiri. Oke. Yang ini, tahun ya? Iya. Atasnya izinnya 5 tahun kan? Udah. Izinnya? Ini udah benar. Udah benar. 2312. Udah otomatis kok Pak itu. Berarti ini aku upload ulang semua ini? Iya, upload ulang.
Ini upload ulang artinya. Iya, semuanya upload ulang. Ini udah semua? Udah semua. Tinggal klik simpan. Aman ya? Ya. Simpan ya. Pastiin lagi ke tabel data. Aman. Nah, udah berubah kan? Kuningnya nggak ada. Ya. Nah. Ya. Lanjut ke pengangkutan, Pak. Untuk pengangkutan ada 2 mobil yang kemungkinan ke sana, Pak. Pertama DD8650, kedua DD8857. Aku ngisinya apa ini? Nah, Perusahaan pengangkut BCI, Bintang Mas. Bintang Mas. Serang atau Serang? Cuman Serang doang, Pak, yang muncul. Makassar nggak ada. Nah. Nomor SK? Bapak punya rekom BCI nggak, Pak? Yang nomornya S.1025. Rekom pengangkutan Dari Kemen LH. Kementerian Lingkungan Hidup. Nomornya S.1025. Ini banyak sih. Ada 4. Bintang Mas punya 4 rekom, Pak. Iya. S1025. S1025 ada. Ya. Itu nomornya itu, Pak. S.1025 sampai 2019 diketik semua. S.1025 S.1025 dari VP Oke. Terbitnya 18/11/2000. Wah, hari ini dia ulang tahun nih, Pak. Enggak, Pak. Itu kan pilihan, Pak. Bisa pilih. Iya, benar. Gimana sih? 2019. Ya. September juga dia, Pak. Ya. Baru 1 tahun itu rekomnya, Pak. Tanggalnya udah setahun. 18. Masa berlakunya 5. berapa tahun? 5, Pak. Oke, jenis limbah? Semua yang ada di izin TPS Bapak masukin semua. Berarti tadi itu apa ya? A102D. 102D. Ya. Kemasan B1. A1. B1. Halo? Ya. Kemasan berapa? B104. Itu hapus dulu, Pak. Tadi sempat hapus sama Bapak. Ya, klik dulu aki bekas. A102D. 2D. Ya. D. Delta. Ya. B104. Yaitu kemasan. Oke, terus B105. 05. D110. Ya. Kode manifest SKI. Apa? SKI. Sierra Queen. Sorry. Sierra. Ya.
Itu aja. ya, itu aja. Lampirkan Pak rekomnya. Lampiran apa ini? Yang rekomnya Pak, yang soft filenya, rekom pengangkutan. Bapak punya kan filenya? Ada. Oke. Izin pengangkutan Bapak punya? Judulnya izin penyelenggaraan dari Kemenhub. ICI. Iya. Izin penyelenggaraan judulnya. Judul filenya. 15 kendaraan. Iya, itu. Yang ini ya? Iya. Nomornya SK 00311. Iya. Nomornya SK titik 00311 garing AJ garing AJ titik 09 garing 1 garing DJP D garing 2018. Iya. Oke. Terbitnya 2018. 17 Agustus 2018. Sampai masa berlakunya gimana Pak? Dari 2018 Pak, 17 Agustus 2018. Jadi pakai Agustus itu? Iya, yang 2018. 18 Agustus 17 sampai berlakunya 1 Februari 22. 1 Februari ya? Ya, 1 Februari 2022. Oke, rute Makassar. Oh, tulis sendiri ya? Makassar. Makassar. Strip. Jakarta. Strip Tangerang. Boleh, Pak. Tangerang, strip Serang. Nah, ini kan Bapak cabangnya beda-beda ya. Ada yang Maros nggak kemarin? Maros ada, Goa ada. Nah, setahu saya kan Maros sama Goa kan beda kota kabupaten sama Makassar ya Pak ya? Ya. Nah, yang dari Maros itu dia ngelewatin kabupaten apa aja sebelum ke Makassar? Kan saya nggak hafal nih rute di sana. Langsung Maros, Makassar. Oh, berarti sebelum Makassar diketik dulu Maros, strip Makassar kayak gitu. Oh, berarti misalkan ada wilayah saya yang jauh nih. Misalkan harus melewati misalkan 5 kabupaten. Dimasukin sebelum semua. Sampai Makassar. Berarti di strip semua. Iya. Misalkan Mamuju, ke Polmas, Pinrang, Parepare gitu-gitu ya. Iya, kayak gitu. Sampai Makassar. Iya. Oke, sip. Itu rutenya sih Pak, biar LH tahu rutenya lewat kota kabupaten mana aja. Baik. Terus filenya? Lampirkan Pak. Yang mana nih Pak? Yang tadi yang 15 kendaraan. Izin penyelenggaraan. Oke, udah. Nah, Bapak punya izin kartu pengawasan bintang Mas? Nama filenya apa Pak? Kayaknya yang saya upload itu yang udah expired kayaknya Pak. Ini Bapak nggak ada upload file kalau untuk kartu pengawasan. Dia hanya ini aja, isi data. Apa nomornya aja Pak kalau kayak gitu Pak? Oh iya, sebentar Pak. Saya sendiri juga punya yang expired Pak. Saya lagi buka data dari server. Sebentar ya Pak, mohon waktu. Siap. Kartu pengawasan.
Ya. Lagi ini simulasi pengangkutan. Untuk limbah oli. Kita satu dulu ya Pak ya. Ya. Untuk nomor SK-nya, Bapak copy paste dari nomor SK izin pengangkutan yang SK.00311. Semuanya di kopas. Semuanya. Semuanya di kopas. Nanti ada ujungnya Pak. Depannya sama semua kayak gitu. Oke. Garing. Ya. 1. Ya. Nolnya 4 kali. Ya. 1434. Oke. Strip. Oh, strip lagi. Strip. Bukan garing Pak, strip Pak. Garing. Strip. Oke. 0 4 kali. Ya. 5. Oke. Tanggal terbitnya 17 September 2020. 2020 Pak terbit? Ya, 17 September. Oh, September. Kirain ini. Oke, terus? Nah, masa berlaku dari 17 September 2020. Iya, sampai 17 September 2021. 2021. Ini ya? Iya. Kartu pengawasan hanya 1 tahun Pak masa berlakunya. Oh begitu. Oke, nomor polisi kendaraan. DD. Spasi. Ya. 8650. Ya. Spasi. Mama Victor. MV. Ya. Tambah. Untuk mobil yang kedua. Ini semua sama yang tadi? Atasnya sama Pak. Beda di angka terakhirnya aja nanti. Ya. Angka 5-nya dihapus jadi angka 6. Oke. Terbit sama semua. Kalau ada yang salah langsung di anu ya Pak. Nanti aku bablas ini. Saya lihat kok Pak. Oke. Nomor polisi. DD. Oke. Spasi. 8857. 88. 57. Spasi MN. Mama Nano. Simpan. Klik tabel data. Nah, udah masuk Pak. Oke. Sip. Jadi data profil perusahaan, perizinan, kontrak kerjasama, sama pengangkutan, Bapak ngisi hanya cukup sekali. Nantinya hanya edit-edit aja sih Pak. Edit dari tabel data. Saya mulai dari atas nanti cabang saya lagi semua. Ya, terus perizinan, isi lagi semua, ya sesuai tabel data kan, sesuai tabel data. Ini masuk, ini perizinan saya, terus kontrak kerjasamanya itu isinya juga kayak gini nanti ya, serang, eksternal diolah. Aku kan mau regis satu-satu lagi, yang 4 lagi kan? Iya. 1, 4, kan semuanya 3. Ada 5 cabang tuh yang aktif akun Bapak tuh. Ya, ya berarti empatnya lagi gitu kayak gitu kan. Nanti kan video ini kan saya save, nanti kan kelihatan tuh. Iya. Pengangkutan juga seperti itu. Sama kabel data semua dengan nomor-nomor mobilnya. Ini kan bisa kulihat lagi kalau lihat lagi di sini diedit kan. Nah, intinya sih jangan sampai ada yang warna kuning, Pak. Oh, siap. Kalau warna kuning berarti dia expired izinnya atau MOU-nya expired. Nah, kalau misalkan ada yang mau ngangkut nih BC ini di sini gimana? Nah, saya mau nanya dulu ke Bapak.
masing-masing cabang punya logbook manual kan, logbook sendiri. Ada. Nah, Itu yang mau aku jalanin lagi. Maksudnya rapi. Mereka rapi akhirnya. nah, di sini balik terserah Bapak logbook harian di Siraja mau Bapak input harian ataupun nanti aja pas pengangkutan. Aku ada kah formatnya Pak dari si Raja? Aku mau Sambil aja Bapak klik data 5B3. maksudnya kalau ada nanti itu yang saya suruh isi. Gitu kan? Di Siraja sih simpel sih Pak pengisiannya, cuman agak krusialnya pas bikin ininya Pak logbook limbah keluar. Hati-hatinya di situ sih. Oh, iya, maksudnya aku sering lihat Bapak posting agak susah gitu kan. Gitu-gitu. Agak-agak tricky sih Pak. Isi. Jadi saya perhatian grup itu, wah ada salah isi lagi nih. Maksudnya ya, makanya saya bilang jangan sampai nanti kantor saya ribet gara-gara itu. Itu aja sih. Nah, ini apa? Nah, itu jangan tampilkan. Tutup Jangan juga sama aja. Jadi Bapak kan tadi bikin data perizinan. Nah, perizinan itu supaya Bapak bikin logbook 5 masuknya bisa, kan muncul tuh otomatis data izinnya. Oh ini ya. Iya. Kalau Bapak belum isi data perizinan itu nggak muncul izin 5B3 yang dimiliki. Tapi boleh diangkut? Boleh. Kalau 5 masuk kan sebelum pengangkutan, Pak. Tapi misalkan kalau izinnya belum, Mas? Kalau izinnya belum ada, Bapak ngisi juga. Ini saya bicara kelemahan di sistem ya, Pak ya? Ya. Walaupun Bapak ngisi datanya pakai tanda strip nih, izin TPS-nya belum keluar, itu nggak jadi masalah. Sepanjang DLH kabupaten ataupun kota setempat mengetahui gitu Pak. Ya, kita on proses semua kok, aman. Pak. Karena kan ini punya kementerian programnya, tapi kan pengawasan Bapak kan dari pihak kota atau kabupaten. Jadi nggak apa-apa di perizinannya, izin TPS-nya diisi tanda strip, logbook limbah masuknya tetap muncul gitu Pak. Tapi pada saat nanti udah keluar izin TPS-nya, diedit lagi di file perizinannya. Ya. Kalau misalkan nih izin LB3 yang dimiliki nih, contohnya cabang saya masih on progress. On progress. On progress. Makanya ini kan nggak bisa kosong nih. Nggak bisa kosong Pak. Makanya di data perizinannya Bapak isi tanda strip aja. Oh, jadi munculnya nanti strip di sini ya. Pas Bapak klik izin LB3 itu sesuai apa yang Bapak input di situ. Di ngerti, saya ngerti. Dia sinkron ke belakang. Walaupun Bapak ngisi asal gitu kalimatnya, yang muncul ya yang Bapak save di file perizinan. Tulis aja di situ on progress Dinas Lingkungan. Ya. Pokoknya apa yang Bapak ketik di perizinan itu yang muncul di izin 5B3. Ngeling soalnya. Oke. Kode limbah. Ini kode limbah, Bapak inputnya nggak bisa sekaligus satu-satu Pak, per jenis limbah. Oh. Misalnya Bapak mau input oli bekas nih, masukin oli bekas. Apa ya oli tadi? Aku selalu lupa itu namanya. E105. E105. Aku selalu lupa. Oke, nggak apa-apa. Masa simpan sesuai yang ada di izin TPS berapa hari masa simpannya Pak? Kalau misalkan saya ada dari dinas perpanjangan masa simpan nggak masalah kan? Apa-apa. Misalnya nih, izin TPS Bapak masa simpan 90 hari nih di izin TPS. Terus Bapak udah ada surat nih dari DLH, boleh memperpanjang masa simpan. Tinggal diedit aja masa simpannya di logbook limbah masuknya. Oke. Nanti kita simulasi langsung isi data ya Pak. Tapi masih aman. Ini misalkan anggaplah ini sudah lama nih 180 hari lah. Udah lama nggak diangkut. Nah, masuk ke TPS internal, masuk TPS internal itu nggak usah dirubah. Sumber limbah juga nggak usah dirubah. Tinggal masukin tonasenya Pak. Oke, mengerti. Tonase yang kan? Punya data kan Bapak. Ya. Nah, ada yang perusahaan dia 1 drum dianggap 200 kilo, ada yang mereka punya konversi sendiri berapa kilo 1 drum gitu Pak.
Oh iya. Nah, Itu sih tonasenya kan 200 kilo kan? Nah. Kalau 1 gram. nah. Itu balik ngelinknya ke pelaporan Bapak dengan DLH sih Pak, biar sinkron aja Ya. datanya. Benar. Ini kita simulasi ngisi aja ya Pak ya. Ya. Nah, nanti masih bisa dihapus. Itu tetap 18 November. Coba isi 0,2. Berarti dia 200 Ya, 200 kilo. ya. Klik simpan. Catatan kosong. Catatan terserah Bapak sih mau nyatet apa di situ. Kayak contoh Oke. misalnya nih Pak. Saya pakai contoh 5 medis dari rumah sakit. Ada rumah sakit yang dia 5 medisnya dipisah. Ada misalnya mereka izin nih 5 medis misalnya masuk hari ini 100 kilo. Non COVID-nya 90 kilo, 10 kilo COVID, mereka bisa masukin catatan di situ. Itu masing-masing perusahaan mereka ada catatan apa? Kalau nggak ada ya dikosongin aja. Paling catatannya di sini misalkan masa simpan limbah 180 hari, ada izin perpanjangan dari Dinas Lingkungan Hidup setempat. Kayak gitu. Boleh, kalau mau kayak gitu juga. Atau kalau misalnya Bapak nggak mau ke highlight sama pihak kementerian, dikosongin juga nggak apa-apa. Oh ya, nggak usah ke highlight kalau kayak gitu. Ini kan kita nyantai ya Pak, kita hanya diskusi sharing-sharing aja. Betul. Jangan dipublish aja. Klik simpan sama Bapak. Aman Pak, masih bisa dihapus nanti. Cek tabel data. Cek tabel data. Pastiin setiap kali habis ngisi, cek tabel data ya Pak ya. Ya. Nah, ini saya minta tolong ke Bapak, bisa nggak input logbook 5 masuknya 4 kali? Yang mana tuh Pak? Kita simulasi langsung ya, boleh ya? Nah, masuk lagi form isian. Kita ngisi sama izinnya dipilih, kode 5, masih pakai oli bekas Pak. Pilih tanggalnya 1 November aja Pak. Ada yang mau saya kasih lihat ke Bapak nanti. Masa simpan bebas, Bapak mau pilih berapa hari. Itu sama, kita pakai 0,2. Klik simpan. Cek tabel data. Nah, di situ nggak ada tanda edit, Pak. Nggak ada tanda edit, nggak ada tanda hapus. Kalau yang satu lagi ada. Ya. Kalau kasusnya kayak gitu, Bapak masih bisa edit sama bisa hapus, Pak, lewat 2019. Bisa diedit di 2019. Jadi saya kasih penjelasan dulu Pak sebelum Bapak ngedit sama ngapus. Kalau Bapak simpannya udah lewat dari 10 hari, 10 hari itu tanggal 10 hari Bapak input data 5 masuk ya Pak. Kan ini 5 masuk 1 November nih. Kalau 10 hari kan berarti dia tanggal 11 November udah kelok dia Pak, nggak bisa ngapus, nggak bisa edit. Oh gitu. Berarti orang admin saya setiap 10 hari harus input. Enggak harus 10 hari. Dalam artian kehati-hatian sih Pak, kehati-hatian input data. Saya masih bisa diedit, masih bisa dihapus lewat 2019. Nah coba caranya gimana? Di kanan atas ada nggak si Raja versi 2019? Iya dah. Ya itu, klik. Ada Pak. Nah, Bapak klik. Ini saya ngasih tahu ke Bapak nih untuk ngedit atau ngapus yang udah lewat dari 10 hari. Diklik sini. Ya, diklik Pak. Buka ini aja ya. Apaan? Data 5 di close dulu aja. Klik data 5B3. Klik tabel data. Nah, itu muncul semua Pak datanya. Bisa diedit, bisa dihapus. Oh, oke. Nah,
Ngerti. Makanya saya minta tolong ke adminnya Bapak input data hati-hati ya Pak ya. Ya. Kita lanjut lagi ya Pak. Ini dihapus dulu nggak? Nah, jangan. Nah, kita simulasi sampai jadi manifest Pak. Hapusnya belakangan. Bentar. Pak, aku ambil headset dulu bentar Pak ya, soalnya. Boleh. Ya, bentar. Ya. Halo? Ya? Ya, Saya balas WA dulu Pak. Ada. Siap. Bentar. Aku mau kasih lihat tim bilang lagi kerja. Oke Pak, kita lanjut Pak. Oke, lanjut. Kita input logbook 5 masuk 2 kali untuk maju ya Pak ya. Nanti tadi selesai. Tadi ini si Raja yang 2019 ku close dulu. Bapak tadi udah benar Pak masuk ke 2020. 2019 close aja. Oke. Ya. Balik ke pengisian lagi. Bapak ngisi sendiri ya Pak? Ngisi sendiri ya? Ya. Majun 1 November 5 kilo. Tanggal dia. Nah, sini. B110 Majun. Ini nanti ku tulis sendiri nih dia di papan nih. 1 November Pak. Oke. Aku pakai 180 hari aja Mas ya. Berapa? 5 kilo. Udah benar ya? Iya. Simpan. Udah ada. Satu lagi, Majun hari ini 10 kilo. Majun hari ini 10 kilo. Berapa tuh? B1110 ya. Berapa Pak? 10 kilo. Berapa? 10 kilo. Itu 1 kilo Pak. Sorry 10. Ya. Hati-hati di desimal ya Pak, banyak yang salah di Ya. desimal. Sip. Oke udah. Oke. Ini ceritanya kita ngangkut di hari ini. Majunnya berdasarkan penimbangan BCI itu 13 kilo dan olinya 2 drum 400 kilo. Kalau olinya kan klop tuh kilonya, tapi majunnya nggak klop. Nah, kalau nggak klop berarti Bapak edit tuh biar ngeklopin. Edit sini? Iya. Diedit berarti di jadiin 8 kilo. Simpan. Tabel data. Oke.
Klok ya Pak, 13 kilo ya. Ya. Nanti kalau datanya udah banyak, ada cara biar Bapak bisa ini, berapa sih sisa limbah di TPS yang ada di Siraja? Caranya Bapak tinggal masukin aja kode limbahnya. Kan itu ada tuh, masukkan nama limbah atau kode limbah. Ya. Oh, ini ya. Coba Bapak masukin B110B. Nanti data yang ditampilin cuma punya Majun doang. Klik search. Sorry. Nanti kalau tabelnya udah banyak, gitu caranya Pak. Buat tahu berapa sih yang ada di TPS. Digeser ke kanan. Ngerti. Kalau datanya ada banyak kan pusing Mbak. Kalau ngelihatnya ada banyak sheet gitu. Nah, kita langsung, Bapak dulu, gimana? Kalau misalkan nih, berarti kan jadwal pengangkutan BCI kan istilahnya kan saya akan atur mungkin tidak setiap bulan. Kan kalau anggaplah di Maros, di Daya, di Sentral itu, di cabang saya itu kan rugi kalau dikit. Iya, paham. Rugi kalau dikit. Paham. Nah, artinya mereka harus nginput harian, logbook 5 masuknya. Input yang dihasilkan itu harian di sini ya. Iya. Jadi pas atau bulanan. Bebas sih Pak, mau bulanan, mau harian atau cukup sekali pas pengangkutan juga bisa. Saat diangkut aja ya. Bisa. Kali ya. Bisa. Misalkan gini Pak. Pengangkutan kita 3 bulan nih. Terakhir kemarin itu pengangkutan 31 Oktober. Oktober, November, Desember. 31 akhir bulan September. Oke. Berarti kita menghitungnya lagi dari 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Oke. Nah, apakah bisa di 31 Desember baru saya input datanya? Bisa. Jadi munculnya misalkan oli langsung global gitu. 1 ton, nah bisa. Langsung gede. Bisa kan? Bisa. Tapi catatan yang di kantorku itu tetap bulanan atau harian karena akan laporan ke dinas. Apa-apa. Daripada kan aku ngikut satu-satu tanggal sekian masuk lagi tanggal sekian. Iya. Bisa kan? Bisa. Ini saya sekedar kasih pandangan versinya saya ya Pak ya. PLH kabupaten dan kota setempat rata-rata masih longgar, nggak kayak kementerian Pak. Nah, selama Bapak belum ada paksaan dari DLH setempat, kalau saya boleh kasih saran, udah aja gelondongan aja langsung di sekali input logbook 5 masuk, sekali input logbook 5 keluar pas pengangkutan. Ya, betul. Beda ceritanya kalau Bapak ada paksaan dari DLH setempat, misalnya Bapak ada pengawasan yang rutin setahun sekali dari pihak DLH nih. Kalau mereka nggak minta logbook Siraja, hanya logbook manual Bapak, itu aman. Tapi kalau udah cross check ke logbook Siraja dan suatu saat ada kan, ini harus sama nih logbook Siraja sama logbook manual yang dilaporin. Mau nggak mau, suka nggak suka harus ngikutin Pak. Iya, tapi kan gitu. Istilahnya begini Pak, data di logbook manual yang saya bikin itu tidak berbeda datanya, sama. Misalkan minggu ini misalkan minggu pertama November itu total limbah oli misalkan 1 ton, minggu kedua 1 ton, minggu ketiga 1 ton. Tapi saya inputnya di terakhir itu minggu 1 bulan November itu 4 ton. Nggak ada beda, cuman kan bahasanya di Siraja itu kita nggak mau ribet setiap hari buat. Ya, paham. Kayak gitu. Maksud saya beda gini Pak. Ini saya bicara pengalaman pabrik orang ya Pak ya. Yang pernah ada pengawasan sama pihak DLH setempat. Yang dimaksud beda nih, kalau di Sirajatnya nginputnya data logbook 5 masuknya. Kalau nggak harian gelondongan kan berarti beda tuh. Kalau logbook yang dilaporin ke DLH dia ada hariannya. Di Sirajanya nggak bikin harian. Itu yang maksud saya beda. Tapi total tanah saya tetap sama. Selama nggak ada paksaan dari DLH, kita ambil enaknya aja deh Pak.
Iya, benar, benar. Karena DLH di sini aku kenal sih Ibu Kapi itu. Aku kenal setahun sekali dia ke sini jalan-jalan terus nanyain limbah, cek-cek kelengkapan TPS gitu kan. Terus manifestmu mana? Sampai kemarin Ibu Kavi yang nelpon langsung ke Pak Andre, ini Honda belum ada kontraknya nih, cepetan kayak gitu. Kayak gitu. Itu dalam bentuk paksaan pemerintah, Pak. Jadi pemerintah memaksa kami. Itu kan masuknya paksaan, Pak. Ya, tapi ya amat. Ya saya dari ya intinya gini sih, Pak. Intinya dari perusahaan kami itu tidak melakukan pelanggaran yang fatal. Nggak fatal, itu nggak fatal. Terus hitungan limbah yang keluar dari kantor kami, Pak ya, bukan dari TPS, keluar dari kantor kami itu aman dan tidak mencemari. Tidak ada pencemaran apa dan sebagainya. Karena ketakutan kita sih awalnya bukan di DLH, karena kita DLH berkoordinasinya bagus. Ketakutan kami cuma di polisi gitu. Sumpah. Ini kita lanjut dengan simulasi yang tadi Bapak bilang ya. Langsung gelondongan aja ya. Oke. Biar enak Bapak klik lagi aja deh yang 2019 dihapus dulu. Yang udah lewat dari 10 hari. Langsung gelondongan aja Pak. Biar enak. Berarti sebelum ada penimbangan BCI jangan bikin logbook 5 masuk dulu ya Pak ya. Kenapa? Belum ada penimbangan dari BCI jangan bikin logbook 5 masuk dulu. Kalau belum ada penimbangan dari BCI, jangan logbook 5 masuk. Oh, berarti ketika ada orangnya BCI masuk, datang, timbang dulu, baru ku input di sini. Iya, kayak gitu. Oh, ya. Itu aman sih. Artinya, ya, saya tinggal tunggu BCI kapan datang. Nggak capek di bawahnya. Hasil timbanganmu berapa, gitu kan? Iya. Nggak usah saya yang timbang, nggak usah saya yang ngukur. Biasanya ya kan? ada timbangannya kok Pak, setahu saya di Makassar. Dia bawa timbangan. Ya. Apalagi misalkan kalau ke daerah nanti, mungkin sisa adminku ku kasih nih, ambisi. Yang ngangkut itu biasanya mereka tahu sistem nggak Pak? Enggak Pak. Jadi yang datang kan biasanya cuma supir connect doang. Operator sama supir. Nah, adminnya itu saya sama Pak Randy. Berarti orang cabang saya, kalau mereka orang BCI datang, itu harus telepon saya. Iya. Koordinasi lah Pak. Atau misalkan sudah kan pasti akan kujadwalkan Pak. Ngangkut ke sini tanggal berapa kamu mau ngangkut? Supaya saya standby. Biar saya deh Pak yang pegang semua akun adminnya ini deh Pak. Takut mereka salah gitu kan. Bisa kayak gitu. Jadi misalkan mau datang ke Maros tanggal berapa? Tanggal hari ini misalkan. Hari ini. Oke, suruh timbang di sana berapa? Suruh timbang, oli berapa, margin berapa, kemasan berapa, baterai kalau ada berapa. Oke, tunggu 10 menit. Tek. Itu bisa nggak, Pak? Bisa kayak gitu. Tinggal tunggu 10 menit, saya input, sudah saya simpan. Ketika sudah simpan, dia sudah bisa ngangkut. Pas Bapak udah simpan, nanti kan Bapak TikTok sama saya nih. Supir saya harus pegang print-printan file Pak, buat pegangan di jalan. Ya. Kan sekarang zamannya udah nggak pakai manifest 7 salinan rangkap lagi tuh Pak. Khawatirnya ada oknum polisi, oknum di sub. Dia tahu ini ngangkut oli, tapi nggak ada print-printannya gitu. Soalnya pernah ada kasus rekan saya yang di Jambi, mobilnya dia dikandangin 3 hari lebih. Karena posisi lagi masa transisi Vestronic versi baru, mereka belum paham, mereka main jalan tanpa ada print-printan Vestronic, ditahanlah di Polres di daerah Sumatera kayak gitu. Ya kita berkaca dari pengalaman orang lah, jangan sampai kejadian. Berarti Pak, ketika saya sudah simpan dataku, saya telepon Bapak nih. Nanti di sini kita simulasi sampai Bapak bisa jadiin file buat di print. Oh iya. Oke. Lanjut dulu Pak. Kita hapus dulu tabel data yang nggak perlu Pak.
Oke, tabel data. Yang Semua? tanggal 1 Novembernya aja yang dihapus. Kok gitu? Tabel data 1 November ini ya. Nah, oke. Lagi balik tabel data. Ya, oke. Kelas 2019. Tabel datanya lagi. Di ini aja Pak, ke form isian dulu. Balik lagi ke tabel data. Masih 4 ya. Coba klik limbah dihasilkan buat nge-refresh sendiri dia. Klik masuk atau dihasilkan. Masuk atau dihasilkan. Coba klik biar dia nge-refresh. Klik tabel data. Oke. Yang upload Excel ini apa Pak? Jangan Pak, berantakan Pak. Itu udah pernah nyoba. Upload to Excel tuh misalnya nih, Bapak mau input logbook harian. Misalnya mau input dalam 1 bulan, pakai upload ke Excel, itu berantakan Pak. Nggak ada yang rapi Pak. Jangan ya. Jangan berantakan Pak. Makanya saya takutnya kalau cabang yang pegang itu mereka upload gitu, aduh ribet lagi deh. Jadi mending kayak gini, mending istilahnya biar saya aja deh yang pegang deh. Apa-apa daripada nanti sudah disimpan di ini, malah salah lagi. Berarti kita berdua. Ini kita simulasi lagi, ngangkut majun 8 kilo, oli 200 kilo ya Pak ya. Oke. Lanjut kita bikin logbook limbah keluar. Bapak klik keluar atau dikelola. Ini bisa dihapuskan Pak? Bisa. Kalau dihapus data hilang nanti Pak. Tidak, maksudnya nanti bisa dihapuskan apanya? Bisa. Data tadi takutnya udah mau diangkut lagi. Enggak Pak. Ini kan simulasi. Tanggalnya tanggal hari ini. Jenis pengolahannya eksternal. Pola lanjutannya ini kita majun dulu ya Pak ya. Majun diolah. Bentuk pengolahannya insinerasi. Jenis pengangkutan eksternal. Misalnya otomatis muncul Pak, itu yang ada di kontrak. Model ini apa? Darat laut darat. Ya. Nomor kendaraannya Pak, jangan lupa. Misalkan inilah. Perusahaan tujuannya eksternal diolah untuk majun. Jangan salah pilih ya Pak ya. Model limbahnya B110. Itu tanggalnya udah benar hari ini. Kan tadi Bapak inputnya 18 November. Ya. Klik cari. Bapak isi kolom rencana, Pak. Di rencana. Di bawah kan ada kolom rencana tuh. Nah, itu ketik ulang. Sama dengan limbah yang disisa. Angkanya apa? Angkanya sama dengan limbah yang disisa. Udah. Sebentar, jangan klik simpan Pak. Hati-hati pada saat Bapak klik kolom rencana, total rencana harus berubah Pak, karena dia kayak kalkulator gitu, otomatis ngejumlah. Kadang kalau jaringan lagi nggak bagus, Bapak udah ketik rencana, tapi kolom total belum berubah. Kolom total belum berubah, jangan diklik simpan. Sini? Ya, total rencana. Nah, ini tinggal klik simpan. Pastiin lagi di tabel data. Tidak ada data. Tabel data, Pak. Kan tadi udah berhasil simpan. Satu udah jadi. Nah, balik lagi ke form isian, Pak, untuk yang oli. Keluar. Iya, limbah keluar. Nggak apa-apa. Apa jadinya apa? Eksternal, Pak. Jenis pengolahannya. Sorry.
dimanfaatkan substitusi bahan baku. Berarti jadi barang baru ya, kalau Iya, oli ya. kan daur ulang oli bekas jadi base oil, Pak. Jadi apa itu? Gebuk. Base oil. Itu kayak gimana? Base oil itu bahan baku untuk bikin pelumas, Pak. Oh, Jadi bikin pelumas ini untuk ya. motor, untuk mobil, untuk mesin-mesin industri itu kan bahan bakunya dari base oil, Pak. Base oil bahan bakunya itu dari oli bekas sama dari minyak mentah. Darat laut darat dimanfaatkan. Kode oli bekas. Selalu lupa saya. B105D, Pak. Kalau Pak Saiful mah tiap hari makanannya ini. Nah, tinggal klik cari. Hati-hati jenis pengolahan sama jenis pengangkutan ya, Pak ya. Ya. Kalau pengolahan sama pengangkutannya bukan eksternal, manifest nggak akan jadi, Pak. Oke. Nah, simpan. Tabel data lagi. Udah ada 2. Nah, pada saat Bapak udah bikin logbook limbah keluar, manifest otomatis jadi, Pak. Nah, itu lihatnya di mana? Nah, pada saat manifest sudah jadi, Bapak klik di kiri bawah ada pengaturan. Klik lagi akun saya di bawah pengaturan. PIN-nya kosong ya. Bapak bikin tab baru lagi. Tab baru. Tabulasi tab baru. Buka fastronic.minlhk.go.id. Masukin username sama password yang sama punya akun si Raja. Jadi ini sekedar informasi ke Bapak. Ada beberapa akun dari kementerian dikasih PIN. Ada yang nggak dikasih PIN. Coba balik ke akun si Raja tadi, Pak. Ya. Itu kan PIN Bapak kosong tuh. Kalau Bapak nggak dikasih PIN sama kementerian, masuk ke Fastronic, Bapak masuk lewat webnya. Tapi kalau ada akun yang dikasih PIN, balik lagi ke akun si Raja. Di kanan atas ada Fastronic, Bapak klik. Ini kanan atas, iya. Masukin PIN-nya 6 angka. Udah masukin PIN 6 angka, klik submit, tampilannya sama kayak Fastronic. Oh gitu. Jadi ada 2 cara masuk ke Fastronic, Pak. Akun ini belum memiliki PIN. Kan masuknya nggak lewat PIN, lewat ini Fastronic, Pak. Jadi ada 2 cara masuk ke Fastronic-nya. Ini pakai ini aja atau gimana? Lihat masing-masing akun, Pak, punya PIN nggak masing-masing akunnya gitu. Kalau pakai PIN tadi langsung di Fastronic sini. Ya. Tapi kalau nggak punya PIN, masuk ke webnya Fastronic. Loginnya pakai username password si Raja. Ini sudah masuk nih. Udah. Balik ke Fastronic lagi, Pak. Kita langsung buat cetak ya, Pak ya. Ya. Klik Fastronic. Klik yang warna merah. Rencana pengangkutan. Oh, nanti ini sampai pengiriman limbah selesai ya? Iya. Bapak kan sering lihat status saya kan di grup. Ya benar. Terus sekarang lihat kan tabel Excel yang dari Makassar tuh. Iya. Kayak gitulah. Nah, di sini kan Bapak nggak bisa ngeprint nih, Pak, karena nggak ada tanda printer. Adanya cuma tanda mata. Nah, cara ngeprintnya itu Bapak klik yang tanda mata, pakai screenshot nanti, Pak, ngeprintnya. Nah, mentok dulu, Pak, paling atas, sampai mentok ke atas di kolom pengirim ya.
Bapak pakai laptop atau pakai PC? Laptop. Ada print screen nggak Pak di keyboard? Ya. Bapak pencet print screen-nya, paste ke Word. Biar jadi JPEG dia. Ke Word. Ya. Jadi satu Vestronic 4 kali print screen paste. Terus scroll ke bawah lagi. Maksudnya ini. Terus ke bawah. Terus Pak scroll ke bawah. Tampilan di bagian pengirim, ya. Sampai ada tanggal. Nah, itu di print screen paste lagi. Sini, ya. Mentok sini, mentok Ya, ke bawah. Print screen. Paste ke Word. Oke, ada mukanya Bapak juga muncul print screen. Nggak apa-apa. Kan ini kan simulasi aja, Pak. Oke. Mentok atas. Mentok atas yang tadi. Ke bagian pengangkut darat yang pertama. Itu ada data nama perusahaan pengangkutnya, print screen, paste lagi. Ini print screen buat apa, Pak ya? Nanti hasil print screen-nya yang Bapak paste ke Word, itu yang di print, Pak. Itu buat pegang supir. Oh, gitu. Iya. Oh. Nanti saya jelasin di akhir, Pak, setelah itu. Sudah di print screen paste ke Word, Pak? Sudah. Scroll lagi, mentok ke bawah, sama print screen, paste lagi ke Word. Jadi satu manifest itu Bapak 4 kali print screen, Pak. Udah. Itu yang di print nantinya, Pak, sama personil Bapak yang di cabang buat dikasih ke supir BCI buat pegangan di jalan. Itu di close dulu aja. Oke. Ya, di close. Oke, balik ke dashboard. Di sini saya mau ada penjelasan ke Bapak. Terus manifestnya kapan? Belum. Sebenarnya ini udah jadi manifest, Pak. Cuman manifestnya kan harus saya isi dulu, Pak. Oh iya. Sampai nanti ada tabel warna-warni yang 4 warna tuh, merah, oranye, ungu, hijau. Jadi di sistem ini pihak kementerian bikin kalau warna merah ini nggak bisa ngeprint, Pak. Ngeprint bisa dari warna oranye sampai hijau. Nah, pihak penghasil bikin logbook limbah keluar jadi manifest status warna merah. Untuk pindahin dari status warna merah ke oranye, tanggung jawabnya di transporter, Pak, di saya. Oh, berarti nanti Bapak yang ngirimin manifestnya gitu ke saya? Saling update aja sih, Pak. Soalnya gini, tanggung jawab saya untuk pindahin dari status merah ke oranye, saya harus ngisi data Bapak sebagai penghasil, pengangkut darat di Makassar, pelayanan, pengangkut darat di Pulau Jawa. Jadi pada saat pengangkutan di tempat Bapak, otomatis saya belum tahu dong, Pak, pakai kapal apa, tanggal berapa berangkat dari Pelabuhan Makassar, tanggal berapa ngambil di Tanjung Priok. Itu waktunya bakal lama, Pak. Bisa 2-3 minggu atau 1 bulan dari pengangkutan. Buat pindah ke oranye. Tapi kalau ketika ada dinas bertanya, ini olimu sudah diangkut, mana manifestnya? Kalau tanya manifestnya, Bapak tinggal kasih ini aja. Print screen datanya aja. Print screen ini aja ya? Ya, di warna merah Bapak tinggal klik, terus Bapak kasih print screen-nya ke mereka. Atau yang tadi yang Word itu? Word itu juga bisa. Kayak gitu sih, Pak. Sip. Karena posisi saya juga kalau approval nggak tepat, saya juga khawatir kena razia di jalan, Pak. Seperti itu. Berarti ini tadi 4 kali print screen. 4 kali. Turun ke sini nanti 4 kali juga. Oke. Itu buat ini kan tadi, ini kan untuk oli. Untuk oli kan 4 kali print screen.
untuk Maju. maju 4 kali juga. Iya. Oke, sip. Ini kalau nggak ada pertanyaan kita tinggal hapus-hapus data aja sih Pak. Aman sih kalau maksudnya ini saya juga share record, jadi nanti ya saya lihat cara pengisiannya. Kalau ada yang saya nggak tahu kan tinggal ikutin caranya. Kalau masih kurang tahu telepon Pak Saiful lagi. Bisa. Oke, Siap. Bisa di close Pestroniknya Pak, kita hapus data yang ada. Oke, bisa close. Bapak klik data 5B3, keluar atau dikelola. Klik tabel data. Yang ada tanda silang Bapak klik aja itu untuk hapus data. Saya minta tolong ke Bapak, logbook limbah keluar, dan Bapak hapus untuk yang udah muncul manifestnya ya Pak ya. Dan artian nomor manifest, bukan yang warna merah statusnya, yang warna oranye. Intinya aku nggak usah ngapus lah ya. Nah intinya jangan hapus lah, kecuali ada informasi dari kami gitu. Ya tolong dihapus ya, palingan nanti kalau disuruh hapus, saya ditelepon sama Pak ini, Pak Saiful, Pak Syarif hapus ini, oke. Karena rencananya kayak gini Pak, bukannya saya nggak percaya orang di cabang, cuman kan maksud saya kok gini. Kadang suka kayak gitu Pak. Kalau kata saya kayaknya udah banyak yang pakai si Raja, jadi agak lambat kayaknya server kementerian Pak. Ini hapus lagi satu. Hapus lagi. Maksudnya kan buat kenapa saya langsung kayak gini supaya saya sama Pak Saiful nggak susah nanti ke depannya kan. Misalkan kayak gini, jangan sampai muncul Pak Saiful posting di grup Honda nih. Nggak mau saya muncul Pak. Soalnya di situ ada perusahaan-perusahaan lain yang waduh, ada kompetitor mungkin dari Yamaha ya. Jangan sampai. Jaga nama, saya paham. Jaga nama. Sama kan rekan-rekan kayak di DSO, Daihatsu kan nggak enak juga, masa Honda kayak gitu, dia aja. Cuma enak Pak, di Daihatsu di sini mah 3 cabang doang. Ini sudah Pak, terus gimana? Datanya udah hilang semua di limbah keluar? Udah. Sekarang hapus yang limbah masuknya. Ini ya? Ya, hapus semua Pak. Tenang Pak, simulasi sama saya aman semua Pak. Yang penting Bapak paham. Error bos. Sering gitu Pak. Ini sistemnya protes nih, loh kok udah dimasukin dihapus lagi. Ini harusnya udah aman. Aman semua. Dari saya kalau sekian. Ada berarti, yang tanya dari Bapak? Berarti di Siraja juga udah nggak ada ya? Oh udah nggak ada ya artinya? Ngeling kok Pak dia datanya, pasti nggak ada. Nggak apa-apa Bapak bisa cek. Ya Allah. Ini udah ada artinya ya, aman ya? Tabel data Pak kalau ngecek data. Kalau mau ngecek data di tabel data. Udah nggak ada sih. Itu nyangkut Pak. Oh, nyangkut. Bentar. Refresh aja kalau gitu. Udah nggak ada ya juga ya, 2009 aman ya? Aman Pak, kan datanya masih ngeling. Oke. Berarti sudah ini aman, tinggal PR Bapak input data profil perusahaan, perizinan, kontrak kerjasama, pengangkutan untuk 4 cabang Astra Honda yang lainnya. Itu PR Bapak. Untuk cabang-cabang saya yang lain, kayak gitu ya. Sip. Ditunggu pengangkutannya ya Pak ya. Saiful, thank you. Terima kasih banyak waktunya Pak. Pak Syarif. Ya ini 1,5 jam nih. Aman, sip. Oke, ya assalamualaikum. Terima kasih ya Pak. Ya.